Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Kimia Organik Farmasi A, mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini kami akan menjelaskan tentang reaksi penguraian asil klorida dengan dosen pembimbing akademik, Mer Dr. Insinyur Max Revolta John Rontuwen MSI. Nah, sebelum itu, mari kita lihat anggota dari kelompok 4. Ada Natasha dan Vinasti, ada Amanda dan Ripka, ada Andi dan Jody, ada Amufida dan saya sendiri Censi, ada Arnelita dan Nur Eka Putri, ada Kristi dan Betania, dan ada Aulia dan Kirana. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, mari kita simak pengertian dari asil klorida. Asil klorida merupakan senyawa organik dengan kelompok ceoklorida fungsional. Asil klorida sering digunakan sebab iodid dan bromid lebih sukar ditangani dan lebih mahal pembuatannya dibanding asil klorida. Nah, rumus umum asil klorida biasanya ditulis RCO klorida, di mana dari rumus asil halida, X-nya diganti dengan unsur halogen klorida seperti yang pada gambar ini. Nah, jadi unsur X yang ada di sini diganti oleh klorida. Nah, kita akan masuk dalam materi yang selanjutnya, yaitu tata nama asil klorida. Tata nama senyawa asil klorida. Penamaan senyawa asil klorida diturunkan dari nama asam karboksilat, di mana gugus aslinya berasal dari akhiran etat pada asam karboksilat, diganti dengan akhiran il pada klorida. Hal ini berlaku bagi unsur halida lainnya. Jika bagian asil klorida diprioritaskan, asil klorida dinamai dengan mengambil nama asam karboksilat induk dan menggantikan il klorida dengan asam at menjadi asetil klorida dengan rumus kimia CH3COCl. Tata nama senyawa asil klorida terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama iupak, yang kedua trivial, yang ketiga akhiran karboksilat. Untuk yang pertama, yaitu iupak, jika nama asamnya dengan akhiran at, maka akhiran at diganti dengan il halida. Dan ini memang merupakan penamaan secara iupak, dan contohnya yaitu senyawa asam etanoat dan senyawa etanoil klorida. Yang kedua, trivial. Jika nama aslinya dengan nama trivial, maka nama asil halidanya akhir dari asam diganti il halida. Contoh senyawanya yaitu asam asetat dan asetil klorida. Yang ketiga yaitu akhiran karboksilat. Jika nama senyawa memakai akhiran karboksilat, maka asil halidanya diberi akhiran karbonil klorida. Contoh senyawanya yaitu asam metana karboksilat dan metana karbonil klorida. Ini merupakan contoh rumus dari asil klorida. Untuk struktur yang pertama, ini merupakan struktur reaksi kimia umum dari asil klorida. Dan untuk struktur yang kedua, ini merupakan struktur asil klorida dari asam asetat. Reaksi asil klorida yang pertama yaitu reaksi asil klorida dengan air. Bentuk reaksi kimia antara asetil klorida dengan air yaitu asetil klorida yang direaksikan dengan H2O atau air akan menghasilkan asam asetat dan HCl. Reaksi ini terjadi secara reaksi substitusi, di mana kereaktifan Cl sangat besar dibandingkan dengan atom C, maka Cl lebih mudah untuk lepas. Seperti yang kita ketahui bahwa Cl merupakan gugus lepas yang baik karena berupa basa lemah. Reaksi asetil klorida dengan air dimulai dengan reaksi nukleofilifik.
Reaksi nukleofilik yaitu suatu kelompok dasar reaksi substitusi di mana sebuah nukleofilik yang kaya akan elektron secara selektif berikatan atau menyerang elektron positif dari sebuah gugus kimia atau atom lepas atau yang disebut leaving group. Dalam hal ini, ion klorida merupakan kelompok yang bermuatan negatif, sementara hidroksida yang tidak di bawah kondisi normal, yaitu nukleofilik lemah, menyerang karbonil. Reaksi yang umum setelah asetil klorida berikatan dengan air yang nantinya akan menghasilkan asam karboksilat seperti gambar di samping, yaitu asetil klorida berikatan dengan air atau H2O menghasilkan asam asetat ditambah dengan HCl sehingga menghasilkan asam karboksilat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi dengan garam asetat, yang dimana garam asetat ini merupakan garam natrium yang berasal dari garam asetat. Hasil klorida ini apabila direaksikan dengan garam asetat akan menghasilkan anhidrasam dengan garam. Contoh pada reaksi ini, yang dimana merupakan hasil klorida kemudian direaksikan dengan garam asetat sehingga menghasilkan anhidrasam dengan garam. Contoh reaksi ini merupakan reaksi substitusi nukleofilik. Berikutnya, reaksi hasil klorida dengan alkohol. Hasil halida dapat diubah menjadi turunan asam karboksilat lainnya lewat reaksi substitusi nukleofilik asil. Hasil halida bereaksi dengan ion karboksilat membentuk anhidrida dengan alkohol dibentuk ester. Di bawah ini adalah reaksi hasil klorida dengan alkohol. Klorida asam bereaksi dengan alkohol untuk menghasilkan ester dan HCl dalam suatu reaksi yang beranalogi langsung hidrolisis. Biasanya HCl segera dibuang dari dalam campuran reaksi setelah terbentuk, dan piridina ditambahkan sebagai penyapu HCl. Selanjutnya kita masuk pada perbandingan struktur amonia dengan amina primer. Amonia dan amina primer masing-masing mengandung sebuah gugus NH2. Pada amonia, gugus ini terikat pada sebuah atom hidrogen, sedangkan pada amina primer terikat pada sebuah gugus alkil atau disimbolkan dengan R pada gambar berikut atau pada sebuah cincin benzan. Senyawa klorida asam akan bereaksi sangat cepat jika amonia dan amina ditambahkan ke dalamnya, dan senyawa tersebut akan menghasilkan produk amida yang baik bersama amonium halidanya. Reaksi ini dapat berlangsung hingga menghasilkan disubstitusi, namun tidak sampai ke trisubstitusi. Selanjutnya ada beberapa contoh dari reaksi ini. Yang pertama yaitu metanoil klorida yang direaksikan dengan amonia dan akan menghasilkan suatu amida primer dengan amonium klorida. Kemudian metanoil klorida direaksikan dengan amina primer dan akan menghasilkan amida sekunder dengan metilamonium halida. Dan yang terakhir yaitu metanoil klorida yang direaksikan dengan amina sekunder dan kemudian akan menghasilkan amida tersier dengan dimetilamonium klorida. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang reaksi dengan senyawa organologam. Nah, reaksi dengan senyawa organologam ini adalah reaksi halida asam dengan reagensia Grignard. Mula-mula akan menghasilkan keton. Nah, keton tersebut bereaksi lebih lanjut dengan reagensia Grignard untuk membentuk alkohol tersier setelah hidrolisis. Seperti pada rumus di bawah ini, benzoil klorida akan menghasilkan hasil reaksi 2-fenil 2-propanol atau alkohol tersier. Dapat direduksi membentuk aldehid. Reaksi pembentukan menjadi aldehid ini sangat berguna. Zat pereduksi yang lebih lembut daripada LiAH4 diperlukan untuk mereduksi RCOX menjadi RCHO dan tidak terus menjadi RCH2OH. Nah, reagensia yang sesuai adalah litium tritebutoksialuminium hidrida yang diperoleh dari T-butil alkohol dan LiAH4. Nah, pembuatan zat pereduksi ini seperti pada rumus di bawah ini.
Reaksi dengan RCOX, misalnya X adalah klorida. Bisa teman-teman lihat pada rumus di bawah ini. Jadi 2-metil propanoil klorida akan menghasilkan hasil reaksi 2-metil propanol. Reaksi dengan perak sianida. Reaksi kimia antara asil klorida dan perak sianida akan membentuk asil sianida. Reaksi ini termasuk ke dalam jenis reaksi substitusi nukleofilik dengan menggunakan reaksi SN2. Karena reaksi ini merupakan reaksi SN2, jadi reaksi ini hanya memiliki satu tahap saja, yaitu pemutusan rantai ikatan dan pembentukan senyawa baru yang terjadi secara bersamaan. Dengan kata lain, reaksi substitusi menyebabkan perpindahan satu kelompok gugus akibat adanya nukleofilik yang sangat kuat, yaitu gugus CN. Jadi, ketika gugus ini bertemu dengan nukleofilik kuat, maka dia akan terputus dan digantikan langsung dengan si nukleofilik itu sendiri. Dan kenapa ikatan halida primer atau CCl mudah terputus? Karena dia termasuk ke dalam golongan basa lemah, sehingga sering disebut leaving group, dan basa lemah tingkat elektronegatifnya lebih lemah. Nah teman-teman, itu dia beberapa penjelasan tentang reaksi penguraian asil klorida. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih sudah menonton. Semangat belajar!